Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Hati kami begitu haus dan lapar akan firman-Mu. Kami rindu untuk mengalami Engkau, kami rindu untuk mengalami setiap firman-Mu. Dan hari ini Tuhan kami sudah mempersiapkan hati yang bersih, oleh karena darah-Mu yang menyucikan kami, oleh karena firman-Mu yang membersihkan kami. Kami mau Tuhan diajari untuk menyatu dengan Engkau, kami mau diajari tentang iman, dan kami mau Tuhan mengalami setiap firman yang Kau tulis di dalam firman-Mu di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi sinyal, semua peralatan yang dipakai diurapi di dalam nama Yesus. Dan kami aktifkan malaikat Tuhan berjaga di lapas Manokwari. Lebih banyak lagi malaikat Tuhan berjaga, menjagai sinyal di dalam nama Yesus, menjaga setiap alat-alat dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Amin. 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 Oke. Shalom semuanya. Wah, ya saya bisa dengar loh. Saya bisa dengar loh. Ya. Selamat Natal. Selamat Natal 2023. Selamat tahun baru 2024 ya. Sehat semuanya? Ya. Tahun ini tahun 2024, bagi yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, banyak pintu-pintu yang akan dibukakan. Ya. Walaupun ibu-ibu masih ada di lapas, mungkin engkau masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau saya nggak tahu masih berapa tahun lagi engkau ada di situ. Tetapi kalau engkau bisa menangkap setiap firman Tuhan yang disampaikan, engkau punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, ada begitu banyak terobosan yang akan kau alami meskipun engkau masih di dalam lapas. Amin. Ya, itu bisa berprogres kepada keluarga yang ada di rumah, kepada anak-anakmu, kepada suamimu, karena engkau memiliki koneksi yang bagus dengan surga. Mereka terpelihara oleh karena hubunganmu yang baik dengan Tuhan di lapas ini. Oke ya? Nah, hari ini kita belajar di tahun baru ini, di awal pertemuan kita di tahun 2024, Tuhan menyuruh kita belajar tentang iman yang benar. Ya, saya harap ibu-ibu kalau punya alat tulis dicatat setiap firman-nya ya, supaya nanti keluar dari gedung gereja engkau bisa mengulangnya pelajaran ini ya. Iman yang benar berarti ada iman yang tidak benar, ada iman yang belum benar ya, belum benar. Nah, saya hari ini kita mau belajar tentang iman yang benar ya. Buka dulu di 2 Korintus 4 ayat 13 yang tadi sudah saya share ya. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Sudah ketemu semua? 2 Korintus 4:13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ini kitab Korintus yang menulis adalah Paulus ya. Paulus itu dulunya seorang pemberontak, seorang yang terus membunuh anak-anak Tuhan. Dia seorang pembunuh, menjadi orang yang ketemu Tuhan, dan waktu pertemuannya dengan Tuhan, dia banyak diberi hikmat, dia banyak diajar oleh Tuhan. Salah satunya tentang iman. Nah, kita harus belajar dari Rasul Paulus, apa yang dia bilang tentang iman. Roh iman, perhatikan ya, namun kami memiliki roh iman yang sama. Di situ ada kata-kata roh iman. Suatu saat ketika saya menolong orang yang sekarat, ya, hampir meninggal, orang itu sama sekali tidak punya iman. Karena memang dari mudanya tidak pernah baca Alkitab, hidupnya semeraut, ya, semaunya sendiri.
pada waktu dia mau meninggal, tidak ada iman. Sehingga rohnya dicengkeram oleh roh-roh jahat dan siap untuk diseret masuk ke dalam neraka. Perhatikan ya, siap untuk dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun dia KTP-nya Kristen atau Katolik. KTP-mu Kristen, engkau percaya sama Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi engkau tidak mengerjakan imanmu, tidak ngurusi imanmu, dengan tidak rutin membaca Alkitab, dengan tidak rutin merenungkan firman Tuhan, maka di ujung dari perjalanan hidupmu di dunia ini, ketika engkau akan rohmu keluar dari tubuhmu, engkau akan meninggal. Tidak didapati iman. Nah, sebagai pendoa, saya harus ngerti firman. Firman apa yang membuat orang ini mendapat anugerah untuk diselamatkan. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan dia roh iman. Oke ya? Jadi ada yang disebut dengan roh iman. Hari ini kalau engkau merasa bahwa engkau beku dengan Tuhan, aku sudah nggak percaya lagi dengan Tuhan. Engkau berkata, aku ada di gereja ini karena aku disuruh sama petugas untuk datang ke gereja. Bukan karena hatimu yang haus dan lapar akan Tuhan. Bukan karena kerinduanmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kamu terpaksa. Engkau beku dengan Tuhan. Engkau marah dengan Tuhan. Artinya, ada yang salah dengan imanmu. Mintalah hari ini yang namanya apa? Minta apa? Roh iman. Yuk, bicara bareng-bareng yuk. Perkatakan bareng-bareng dengan saya. Tuhan Yesus, berikan kepadaku roh iman. Berikan kepadaku roh iman lebih lagi. Untuk aku mempercayai setiap firman-Mu. Amin. Oke. Jadi ada yang namanya roh iman. Kemudian seperti ada tertulis, kembali lagi ke 2 Korintus 4 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya. Jadi karena sudah ada roh iman, engkau mulai percaya kepada firman. Tadinya engkau malas baca firman, engkau menjadi pengen baca. Karena sudah mulai ada roh iman di dalam dirimu. Engkau mulai rutin mempelajari ngulik firman ya. Nyatat firman, ngulang-ngulang sampai paham. Ya. Kemudian engkau mulai percaya pada setiap firman yang tertulis, engkau mulai berkata-kata, mengucapkan atau deklarasi firman. Ya. Ini bagian dari cara engkau ngurusi imanmu. Kalau imanmu tidak diurusi, di akhirnya itu berbahaya sekali. Karena Yesus berkata, kalau aku datang, adakah didapati iman? Artinya, enggak hanya urusan-urusan uang, enggak hanya urusan-urusan keluarga, enggak hanya urusan-urusan bagaimana kamu hidup. Engkau harus ngurusi iman. Oke ya. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita belum melihat, kita hanya mengharapkan, tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman. Oke ya. Kalau kamu nggak pernah baca firman, nggak ada dasar untuk beriman. Masuk akal nggak? Kalau engkau tidak pernah membaca firman, pasti di dalam dirimu tidak ada iman. Karena tidak ada dasar untuk berharap. Ibrani 11 ayat 6.
Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, ayat ini penting ya. Engkau harus hafalkan ayat ini. Saya punya batu lompatan untuk menghafalkan ayat ini. Ditulis ya. Ada iman, ada upah. Tulis. Ada iman, ada upah. Tidak ada iman, tidak berkenan. Ada iman, ada upah. Tidak ada iman, tidak berkenan. Jadi kalau saya tidak punya iman, kalau saya tidak ngurusi iman saya tidak rajin memperkatakan firman, di dalam diri saya tidak ada roh iman, maka di hadapan Tuhan saya tidak berkenan. Kalau hidup saya tidak berkenan, saya mau berdoa sampai berbusa-busa, tidak terjadi apa-apa. Karena hidup saya tidak berkenan. Sampai sini paham? Saya ulang. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya kan? Kalau saya tidak punya iman, saya tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak berkenan itu maksudnya apa? Tahu Tuhan nggak suka sama saya. Karena saya nggak punya iman. Nah, kalau saya tidak punya iman, kemudian saya tetap berdoa, berdoa. Doa saya tidak didengar karena saya tidak berdoa dengan iman. Saya sudah mulai marah dengan Tuhan, jengkel dengan Tuhan, tidak percaya, dan kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu hanya mendengarkan ini, tapi dia tidak dengerin saya. Engkau mulai marah, maka sebetulnya imanmu mulai goyah, ya, engkau mulai tidak ada iman, ya. Jadi sekali lagi, tanpa iman tidak berkenan, ada iman, ada upah. Roma 10 ayat 17. Ini dasar dari iman dulu ya. Nanti saya akan bicara tentang iman yang benar karena banyak orang itu, banyak anak Tuhan tidak mengerti iman yang benar. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita tahu semua firman yang kita baca hari ini ya. Nah, ini loh bedanya iman. Saya punya iman, tapi saya punya iman yang benar. Itu bedanya di sini. Nanti saya jelaskan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau saya tidak dengar firman, kalau saya tidak baca firman, maka di dalam diri saya tidak ada iman. Waktu tidak ada iman, saya tidak bisa membuka pintu surga. Waktu tidak ada iman, saya tidak bisa membuat mujizat. Waktu tidak ada iman, ketika saya berdoa minta berkat tidak turun. Karena saya tidak punya iman. Karena saya tidak dengar firman. Oke ya? Betapa pentingnya engkau membaca firman. Nah, sekarang gini. Perhatikan di Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Ayat-ayatnya dicatat ya. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya kan? Jadi waktu engkau dengar firman, amin. Yes, aku percaya. Tapi engkau tidak melakukannya. Misal, perhatikan semuanya ya. Misalnya nih ya, iman tanpa perbuatan adalah mati itu. Misalnya begini. Engkau dengar firman Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata bahwa kalau engkau mengampuni, Bapa di surga juga akan mengampunimu. Kalau engkau mengampuni sesamamu, Bapa di surga juga akan mengampunimu. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampunimu.
Itu firman. Betul kan? Tapi ketika ada masalah, engkau berantem dengan temanmu, engkau susah untuk mengampuni. Berarti engkau tidak melakukan firman, toh? Betul nggak? Artinya, imanmu seperti iman yang dibilang di Yakobus 2 ayat 17 tadi. Iman tidak disertai perbuatan, imanmu mati. Intinya, kalau engkau dengar firman, yes, amin, tapi engkau tidak melakukannya, maka imanmu tuh mati. Nah, jadi lihat lagi ada yang namanya iman yang mati. Nanti di Yakobus 2 itu pelajari semuanya, ada iman yang mati, ada iman yang kosong, ya. Ada iman yang nol, kosong, iman yang mati. Karena tidak disertai dengan perbuatan. Oke, sampai sini sudah ngerti dasar-dasarnya iman ya. Jadi bagaimana supaya saya punya iman? Saya harus punya roh iman. Bagaimana saya punya roh iman? Saya minta kepada Tuhan berikan kepadaku roh iman. Setelah saya punya roh iman, maka saya punya keinginan untuk membaca firman. Ada kerinduan untuk mempelajari firman, mencatat, menghafalkan. Kemudian saya mulai berkata-kata firman dan melakukannya. Ya, melakukannya. Nah, kita kenal yang namanya iman sebesar biji sesawi memindahkan gunung. Betul ya? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata, gunung tercampaklah engkau ke laut. Gunung bicara apa? Masalah-masalahmu, keuanganmu, kemiskinanmu, ikatanmu, perjinahan, sakit hatimu, gunung masalahmu. Itu engkau bisa berkata, tercampaklah engkau ke laut. Hanya memakai iman sebesar biji sesawi. Kita tahu firman itu. Terus, kita tahu juga di Markus 16, ayat 16 sampai 20. Ya, buka tuh. Markus 16. Saya sudah terlalu sering ini kalau saya buka di Markus 16 sampai 20 itu bicara tentang orang sakti, ya. Kamu kalau percaya sama Yesus tuh jadi orang sakti. Kenapa sakti? Kamu bisa ngusir setan. Kamu bisa nyembuhin orang, tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Kamu disantet nggak apa-apa, minum racun maut nggak apa-apa. Kamu punya bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, bahasa bicara dengan malaikat, bicara dengan roh Tuhan. Engkau punya bahasa-bahasa yang baru. Tapi engkau tahu itu, tapi engkau tidak bisa ngerjakan. Ada, kamu percaya. Oh, aku percaya pada Markus 16 ayat 16 sampai 20. Itu berarti ada iman toh? Karena percaya. Betul nggak? Tetapi imanmu itu harus dinaikkan levelnya sampai engkau mengalami semua yang tertulis di dalam firman tadi. Engkau mulai praktek mengusir setan, setannya pergi ngacir. Engkau mulai mendoakan orang kerasukan itu sembuh. Berarti sudah mulai mengalami firman. Itulah yang disebut iman yang benar. Jadi ada iman saja, ada iman yang benar. Iman saja adalah kamu percaya pada setiap yang tertulis di dalam firman. Tapi iman yang benar adalah engkau mengalami semua firman itu. Bisa nangkap ya? Bisa nangkap ya? Bisa nangkap ya? Ini penting loh. Kenapa ini penting? Kalau engkau ngerti apa yang saya ajarkan ini, hidupmu tahun 2024 akan mengalami progres luar biasa. Meskipun masih di lapas. Kamu bisa mengerjakan hal yang ajaib di lapas. Karena mulai mengerti tentang iman yang benar. Setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab, engkau mulai mengalaminya. Engkau tidak hanya mempercayainya. Yes, amin, yes, amin, yes, amin, tapi tidak ngalami. Itu iman saja. Iman yang benar adalah Markus 16 sampai 20 terjadi bahwa aku percaya Yesus, aku mengusir setan. Beneri, aku nulungin orang kerasukan itu
sembuh. Nah, berarti mulai ngalami. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Aku, Yesus datang untuk memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Wow, beneri, sekarang aku mengalami kelimpahan. Aku bisa membagikan banyak hal. Membagikan makanan kepada banyak orang, aku bisa berbagi kasih, aku bisa berbagi senyum, sukacita. Limpah, soalnya hidupku limpah. Berarti aku ngalami. Itu loh maksudnya. Paham ya? Tapi kalau engkau ngerti, engkau percaya, yuk. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberimu hidup, hidup berlimpahan. Yes, amin. Tapi kamu nggak ngalami kelimpahan. Berarti engkau sedang hanya punya iman. Tapi belum memiliki iman yang benar. Oke. Jadi iman yang benar, yuk kita mulai masuk kepada iman yang benar ya. Masih kuat dengerin? Masih kuat dengerin? Kalau masih kuat tak tambahin yang lebih hebat lagi. Nah, kita masuk kepada iman yang benar. Iman yang benar itu bukan emosi atau perasaan. Juga bukan hanya keyakinan bahwa sesuatu bisa kita lakukan. Iman yang benar bukan hanya percaya semua yang tertulis di dalam Alkitab. Yang tadi saya sampaikan ya. Iman yang benar adalah percaya pada semua yang tertulis di dalam Alkitab dan mengalaminya sekarang, bukan dulu. Dulu ya dulu, tapi sekarang, besok, lusa, aku ngalami. Ya, oke. Nah, bagaimana saya mengalami itu? Yuk kita buka dulu di Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 10 sampai 12. Ini bicara gini, bahwa semua orang itu sudah berdosa. Yes, termasuk saya sudah berdosa. Kalian semuanya berdosa. Di hadapan Tuhan itu tidak ada orang benar. Ya. Ini Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Ini Paulus yang berkata ya. Nah, perhatikan ayat 23, 24 dan 25. 23, 24 dan 25. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Perhatikan saya. Perhatikan saya. Tidak ada seorang pun yang benar, termasuk saya. Semua orang dikatakan sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia, engkau dibenarkan. Lewat apa? Penebusan darah Yesus. 25, yuk kembali ke Alkitab. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan gini. Oke, kamu dan saya berdosa. Ya. Tapi saya menerima Yesus. Yesus itu membenarkan saya. Lewat firman yang saya baca, firman itu membersihkan saya. Yohanes 15 ayat 2 itu. Memang kamu sudah bersih oleh karena firman yang kamu pelajari, yang kamu baca. Jadi firman itu membersihkan saya. Firman itu siapa sih? Yesus sendiri ya. Yohanes 10 ayat 10. Waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah lepaskan segala dosa pelanggaranmu.
ikatan-ikatanmu selesai, engkau mempercayai firman dan engkau melakukannya, engkau mengizinkan Yesus itu tinggal di dalammu, maka sebetulnya ketika engkau melakukan aktivitas apapun, sebenarnya Yesus yang mengerjakan di dalam dirimu. Jadi waktu kamu punya iman, itu imannya Yesus. Waktu kamu membuat mujizat, itu mujizat yang dibuat oleh Yesus. Bukan karena kamu. Paham ya? Saya ulang. Bu, apakah saya yang bekas pembunuh? Apakah saya yang bekas apa ya? Kalian itu apa sih ya? Narkoba. Saya ini terikat dengan narkoba. Saya ini rusak tubuh pikiran saya tuh cuman kepengen narkoba. Saya ini cuman kepengen seks. Saya ini cuman kepengen bunuh orang. Saya ini benci. Saya ini dipenuhi dengan dosa. Apakah saya bisa membuat mujizat seperti yang Yesus kerjakan? Bisa. Ketika engkau bertobat dari segala dosa pelanggaranmu, membersihkan dirimu dengan firman, engkau menerima firman, engkau memasukkan firman, engkau minta roh iman, Tuhan perbaiki aku, Tuhan bersihkan aku, beresi aku, Tuhan aku izinkan engkau tinggal di dalamku. Maka Tuhan yang ambil alih atas hidupmu. Termasuk di dalam dirimu ada imannya Yesus. Sehingga engkau bisa mendoakan orang sakit sembuh. Padahal saya bekas pembunuh loh, Bu. Tapi kok saya doakan orang sakit sembuh? Yes, bisa. Karena engkau mengizinkan Yesus tinggal di dalammu. Firman itu tinggal di dalammu. Bu, kok aneh ya? Saya ini pendosa berat loh, Bu. Tapi kenapa ya? Saya cuma doa, Tuhan berkati anakku. Dia hari ini ujian, tapi nggak ada duit untuk membayar ujian. Tapi tiba-tiba ada pertolongan. Tiba-tiba saya ini anak saya mendapatkan pertolongan, ada uang untuk membayar supaya anak itu bisa ujian. Terima kasih Tuhan. Kok bisa toh Bu? Kok saya bisa berdoa itu? Karena engkau sudah mengizinkan firman yang adalah Yesus itu diam di dalammu. Engkau memiliki imannya Yesus. Engkau terhubung kembali dengan Bapamu. Engkau kembali terhubung dengan surga. Sehingga engkau tidak perlu menjual narkoba untuk mendapatkan berkat. Engkau tinggal mengizinkan tubuhmu dikuasai oleh roh Yesus, oleh roh kudus, oleh firman. Maka engkau tidak perlu jualan narkoba untuk mendapatkan uang. Engkau tinggal berkata-kata, engkau tinggal punya iman untuk membuka pintu surga, untuk berkata, Tuhan, engkau berfirman, kalau aku baik-baik saja mendengarkan suaramu dan melakukan dengan setia, maka segala berkat itu akan melampaui aku, akan menuju kepadaku. Engkau akan memerintahkan berkat itu turun kepadaku. Berkat itu akan overtake atas aku. Sebelum kebutuhan itu ada, berkat itu sudah ada. Dan itu terjadi. Karena kamu mempunyai iman yang benar. Oke, bisa ditangkap? Saya akan sabar mengajari engkau untuk yang di lapas Manokwari ini pulang dari lapas setelah mendengar pengajaran-pengajaran dari keluarga kerajaan surga, engkau mengalami perubahan drastis. Ngerti iman, ngerti terhubung dengan Tuhan, ngerti buka pintu surga, ngerti buka mujizat, ngerti melakukan mujizat. Nah, kalau hidupmu seperti itu, nggak perlu jualan narkoba, nggak perlu iri hati kepada orang lain karena engkau sudah nyatu dengan Tuhan. Dan hidupmu sangat luar biasa enak. Nah, sekarang ya, terakhir penutupnya ya. Tapi sudah paham apa yang saya sampaikan ya? Mengapa banyak orang tidak mengalami firman? Jadi, dia tahu firman, ya, tapi tidak mengalami gitu loh. Yang pertama karena dia tidak paham iman yang benar. Ya, kenapa banyak orang tidak mengalami firman, tidak mengalami janji-janji Tuhan? Karena tidak paham iman yang benar. Dia hanya punya iman saja. Dia hanya percaya bahwa yang ditulis di dalam Alkitab itu ya dan amin. Dia hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tok.
tanpa mengerjakan iman itu, tanpa merenungkannya, tanpa berkata-kata, tanpa firman itu terjadi dalam hidupnya. Dia hanya punya iman saja, tapi bukan iman yang belum iman yang benar. Ya. Ini mengapa banyak orang tidak mengalami firman? Yang pertama karena tidak paham iman yang benar. Yang kedua, kenapa banyak orang tidak mengalami firman, tidak mengalami janji-janji Tuhan? Yang kedua, karena dia tidak mau menyatu dengan firman, malas baca Alkitab. Yang dilihat sinetron doang. Ya, drakor, nonton drakor aja, waktumu dihabiskan untuk hal seperti itu. Malas menyatu dengan firman. Nah, yang ketiga, mengapa banyak hamba-hamba Tuhan dia menyampaikan firman, tapi dia tidak mengalami firman? Ya tadi kembali kepada awal tadi, walaupun dia percaya pada setiap firman, tapi dia belum punya iman yang benar, yaitu iman yang didasarkan pada apa yang Yesus kerjakan dan percaya pada tiap firman-Nya. Jadi gini loh, maksudnya gini. Banyak orang yang sudah pelayanan, banyak orang yang sudah menyampaikan firman, mereka tidak mengalami firman tersebut oleh karena terjebak. Terjebak apa? Terjebak pada, oh aku sudah melayani, oh aku sudah ini, oh aku sudah itu. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan itu adalah karena Yesus di dalam dia. Iman yang benar itu begini. Engkau harus memfokuskan kepada apa yang Yesus sudah kerjakan, dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, dan segala wewenang, segala kekuasaan, segala otoritas itu ada di tangan Yesus. Dan engkau mempercayainya, dan engkau mempercayai sang pemilik kekuasaan itu tinggal di dalammu, maka engkau juga memiliki kuasa dan otoritas yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus. Amin. Banyak orang terjebak pada hasil yang sudah dia capai. Oh, aku sudah gini, sudah membuat gereja yang besar, sudah memenangkan banyak jiwa. Dia mulai berfokus pada dirinya sendiri, tidak berfokus kepada apa yang sudah Yesus kerjakan. Nah, ini menjadi jebakan buat banyak orang. Mereka memiliki iman yang salah. Ya, sekali lagi sebagai penutup, iman yang benar ialah dia mengenal siapa Yesus dan wewenang yang dimilikinya. Mujizat yang dilakukan di dalam namanya. Semua mujizat datang dari ruang tahtanya, bukan dari dirinya. Dari ruang tahtanya. Iman yang benar adalah melihat Yesus sekarang dia di mana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memiliki kuasa dan otoritas atas seluruh alam semesta. Ya, iman itu seperti otot. Semakin kita menggunakannya, semakin ototnya tumbuh. Ya, perhatikan, saya ini kalau sehari aja tidak doain orang, saya ini jadi lemah gitu loh. Maka hobi saya adalah cari orang yang bisa saya doakan. Dengan demikian iman saya dinaikkan terus. Naik terus level imannya, naik terus. Itu seperti otot. Kalau kita rajin olahraga, masuk di gym gitu ya, membuat otot-otot kita tumbuh. Ya, bukan lemak-lemak tapi jadi otot. Itu membentuk kekuatan. Nah, iman itu seperti itu. Kalau saya rajin untuk melatihnya, ya, Tuhan melatih iman kita dengan peristiwa-peristiwa sehari-hari, dengan menolong orang lain, itu melatih iman kita. Itu nanti roh iman itu semakin dinaikkan levelnya, dan iman yang benar itu makin kita punya. Kita makin berkenan di hadapan Tuhan, iman yang benar, karena punya iman yang benar.
Jadi sekali lagi, iman yang benar itu bukan kepada diri sendiri apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita capai, tetapi kembali kepada apa yang sudah Yesus lakukan. Kematiannya, kebangkitannya, dan kuasa dan otoritas yang sekarang dia miliki, itu menjadi bagian kita karena kita mengizinkan dia sang pemegang otoritas itu diam di dalam saya. Itulah iman yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya kita berdoa ya. Ada yang mau didoakan khusus? Ada yang sakit? Ada yang susah mengampuni? Angkat tangan, nggak apa-apa. Ya, susah mengampuni. Oke. Ada yang masih terlilit hutang? Angkat tangan. Yang masih terlilit hutang? Ada yang beku hatinya? Engkau sudah apa sih Alkitab apa sih firman? Engkau mulai beku, engkau mulai nggak ada iman. Ada? Ya ada, luar biasa. Oke, ya kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah apa benih firman yang kami tabur hari ini, Tuhan. Setiap benih firman-Mu yang kami tabur hari ini atas anak-anak-Mu, biar berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah kehidupan mereka. Pola pikir mereka dirubah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, biar Engkau tambahkan roh iman di dalam diri kami. Kami yang mulai beku, kami yang mulai tidak percaya, kami yang mulai pahit dengan Tuhan. Kami merasa bahwa Tuhan itu pilih kasih. Tuhan, hari ini kami mau bertobat. Dan kami cabut setiap kemarahan, setiap kekecewaan di dalam diri kami. Kami cabut di dalam nama Yesus. Berikan kami roh iman, buat kami percaya kembali kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk orang-orang yang susah mengampuni. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Engkau susah mengampuni. Engkau masih terus teringat pada hal-hal yang masa lalu. Engkau begitu sakit hati. Sejak dari kandungan bahkan engkau tertolak. Engkau tidak diinginkan oleh kedua orang tuamu. Di dalam kandungan pun engkau tertolak. Setelah engkau bertumbuh, engkau menikah, bahkan engkau pun ditolak oleh suamimu. Suamimu bercerai, suamimu mencari perempuan lagi, dan engkau tertolak. Hari ini Tuhan, atas anak-anakmu yang mengalami susah mengampuni oleh karena trauma, oleh karena akar pahit, kami cabut dalam nama Yesus. Akar pahit ini dalam nama Yesus. Semua trauma, kepahitan aku cabut dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, berikan hati yang baru. Penuhi dengan kasih-Mu mengalir atas anak-anak-Mu. Kasih dari Bapa di surga mengalir. Lihatlah betapa baiknya Bapamu di surga, memberikan putranya yang tunggal untuk mengampuni dosamu. Engkau juga harus mengampuni masa lalumu, mengampuni masa kecilmu, mengampuni saudara-saudaramu, mengampuni siapapun yang menyakitimu, mengampuni siapapun yang menjebak engkau masuk di dalam penjara ini. Dalam nama Yesus, engkau harus mengampuni. Nah, hari ini Tuhan, kami memilih untuk mengampuni supaya kami diampuni. Kami mengampuni Tuhan. Kami memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan pulihkan mereka terhubung kembali dengan Bapa di surga sebab mereka sudah mengampuni. Tuhan, hari ini aku serahkan putri-putrimu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan mendandani mereka. Engkau yang akan membersihkan mereka dengan kuasa darah-Mu dan firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus menuntun mereka untuk hidup di dalam ketaatan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Diberkatilah engkau. Keuangan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan hari ini dibuat berhasil. Angkat tanganmu, terima berkat.
Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati. Miliki iman yang benar ya di tahun 2024 dan alami terobosan, alami kebaikan Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari alami mujizat. Apakah bisa? Bisa kalau engkau menginginkannya. Tuhan Yesus memberkati.